Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini ya, hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 ya. Kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring ya, atau belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang pertama organ gerak hewan ya, dan pembelajaran yang keempat ya. Sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, kita doa bersama-sama ya. Ustadz pimpin doanya, nanti kalian bisa mengikuti di rumah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selesai berdoa, kalian siapkan ya peralatan belajarnya, buku tematik ya, buku tulis dan alat tulisnya. Setelah kalian siapkan ya, kalian simak videonya ya, dan buka buku tematiknya halaman 31. Jika sudah dibuka ya, di situ ada gambar denah kandang kelinci ya, milik Pak Rudi. Oke, kalian simak ya, Ustadz bacakan bacaannya. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi ya, bisa dilihat ya. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah ya. Lanjut. Nah, tahukah kamu apa itu denah? Nah, tentu kalian pernah dengar ya kata denah ya. Nah, ini pengertiannya. Denah merupakan gambaran ya tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat ya. Gambaran atau gambaran tentang tata letak ya suatu ruangan atau tempat ya, untuk menggambarkan suatu keadaan ya. Gambar yang lebih luas dibandingkan dengan denah itu adalah peta ya. Berarti beda ya antara peta dan denah. Nah, kalau pengertian peta adalah gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah ya. Itu adalah pengertian dari denah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta ya. Kemarin di pembelajaran berapa ya? Pembelajaran 3 ya. Nah, itu kalian sudah belajar mengenai letak geografis dan letak astronomis ya wilayah negara Indonesia. Nah, dengan peta kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Kita akan belajar kondisi geografis negara Indonesia ya. Kita buka. Nah, kita masuk ke pendalaman materi ya.
Ini sebenarnya ada di buku Bupena ini ya. Nah, nanti bisa kalian tulis ya, kondisi geografis negara Indonesia. Setelah kamu mengetahui keadaan geografis negara Indonesia secara keseluruhan ya, mari kita pelajari keadaan geografis di setiap pulau di Indonesia ya. Kemarin satu negara ya, sebagian negara, kemudian ini kita akan belajar ya lebih khusus lagi ya. Kita belajar mengenai keadaan geografis di setiap pulau yang ada di Indonesia. Pulau besar di Indonesia ini meliputi Pulau Sumatera ya, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada Kepulauan Maluku serta Papua. Nah, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia yang nanti kita akan pelajari letak atau keadaan geografisnya. Oke, kita masuk ke pulau yang pertama ya. Ada Pulau Sumatera. Nah, anak bisa simak ya di videonya. Pulau Sumatera ini yang pertama, luas wilayahnya ini ya 400.073.481 ini ya luas wilayahnya. Kemudian batas-batas wilayahnya ya, bagian utara ini ada di bagian sini ya, ada Teluk Benggala dan Malaysia di sini ya, ada Malaysia dan Thailand ya, bagian utara berbatasan dengan itu. Kemudian wilayah timur ada Selat Malaka di sini ya, ini ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan di sini ya, di sebelah timur. Kemudian sebelah barat Samudra Hindia ini ya, di sebelah sini itu Samudra Hindia. Kemudian bagian selatan ini ada Selat Sunda ya, selat yang berbatasan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian ada juga Pulau Jawa di sini ya, di bagian selatan. Nah, itu adalah batas-batas wilayah dari Pulau Sumatera. Kemudian keadaan alamnya ya, ada Selat Malaka ya, ada Selat Karimata, kemudian ada Danau Toba ya, ada Sungai Batanghari ya. Nah, kemudian gunungnya ini ada Gunung Kerinci ya, ada Gunung Dempo. Nah, kemudian ada Gunung Leuser dan Gunung Merapi. Nah, itu adalah letak geografis ya di Pulau Sumatera. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini lanjut lagi kita ke Pulau Jawa ya. Yang kedua ini ada Pulau Jawa ini ya. Ini luas wilayahnya ini lebih kecil ya daripada Pulau Sumatera tadi ya. Ini hanya 1028 ya, 297 km persegi. Ini luas wilayah dari Pulau Jawa. Nah, batas-batas wilayahnya ini ya, bagian utara di sini ya, ini ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Ini ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di sini ya. Kemudian di bagian timur nih ya, bagian timur ini ada Selat Bali ya, menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ini ada Selat Bali dan Pulau Balinya di sebelah timur ya. Kemudian sebelah barat ini ya ada Selat Sunda ya, Selat Sunda, dan di bagian selatan ini ada Samudra Hindia ya. Ini itu adalah batas wilayah dari Pulau Jawa. Dan kemudian keadaan alamnya ya, dari perairannya itu ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane ya, kemudian Waduk Jatiluhur, Danau Ranu Kumbolo, dan banyak lainnya ya, perairan lainnya yang ada di Pulau Jawa. Dan kemudian gunungnya, kemudian di Gunung Salak ya, ada Gunung Merapi ya,
Ada Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Yang paling dekat adalah Gunung Slamet ya. Itu adalah gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ya, dan masih banyak lagi tentunya ya. Baik, kita kembali lagi ya, itu adalah letak geografis yang ada di Pulau Jawa. Ya, kita masuk ke Pulau Kalimantan. Oke, ini ya Pulau Kalimantan. Ini adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan ini luasnya ya 743.330 km persegi. Itu luas wilayahnya ya. Batas-batasnya ya, ada di utara itu ada Malaysia ini ya, Malaysia Timur. Ini yang warna putih ini negara Malaysia ya. Nah, dan Kalimantan ini yang warna hijau ya. Ini ada Malaysia, kemudian di sini juga ada Brunei ya. Selain itu ada Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan di sini ya. Itu adalah batas utara ya dari Pulau Kalimantan. Kemudian timur ya, batas timur itu ada Selat Makassar di sini. Ini namanya Selat Makassar ya, yang menghubungkan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Ini ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Kemudian sebelah barat ya di sini. Ini ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera ya. Kemudian juga ada Selat Malaka di sini ya. Dan sebelah barat sudah tadi ya, sebelah selatan. Ini ada Laut Jawa dan Pulau Jawa di sini di bawah ya. Ini ada Laut Jawa dan Pulau Jawanya. Itu adalah batas wilayah dari Pulau Kalimantan. Nah, kemudian keadaan alamnya. Nah, perairannya itu ada Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Pantai Pulau Salak, Danau Bangkau ya, Danau Lait, Pantai Kura-Kura. Itu adalah perairan yang ada di Pulau Kalimantan ya. Dan tentunya masih banyak lagi ya. Kemudian gunungnya ya, ada Gunung Raya dan Gunung Kinabalu ya. Itu gunung yang ada di Pulau Kalimantan. Ya, kita kembali lagi. Itu adalah letak geografis Pulau Kalimantan ya, pulau terbesar di Indonesia. Setelah Pulau Kalimantan ya, kita masuk ke Sulawesi. Nah, ini Pulau Sulawesi. Ini ya, bentuknya seperti ini ya, kayak huruf K ya. Pulau Sulawesi. Ini luas wilayahnya 174.600 km persegi ya. Kemudian batas wilayahnya bagian utara itu ada Laut Sulawesi dan negara Filipina di sini ya, bagian utara ya, itu ada Laut Sulawesi. Kemudian ada juga negara Filipina di sini ya, di bagian utara. Kemudian di bagian timur Pulau Sulawesi ada Laut Maluku. Ya, di sini Laut Maluku dan Kepulauan Maluku ya, itu bagian timur. Kemudian bagian barat ada Selat Makassar ya, di sini Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Kemudian bagian selatan bawah sini ya, ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur NTT ya. Itu batas-batas wilayah Sulawesi. Kemudian keadaan alamnya ya, mulai dari perairan ini ada Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe ya, Danau Towuti, Pantai Losari dan Pantai Tanjung Bira. Itu adalah perairan ya yang ada di Pulau Sulawesi. Kemudian gunungnya ya. Ini ada Gunung Latimojong ya. Kemudian Gunung Labat, Gunung Lokon dan Gunung Rante Mario ya. Itu adalah gunung-gunung yang ada di Pulau Sulawesi ya. Itu ya, letak geografis Pulau Sulawesi.
Oke, setelah Pulau Sulawesi ya, kita lanjut lagi ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara ini ya. Nah, banyak pulau di sini ya. Nah, bisa lihat di videonya, di gambarnya ya. Nah, kalau kalian punya atlas ya, bisa dibuka atlasnya ya. Nah, ini ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur ya. Luas wilayahnya ini 72.876 km persegi, itu luas daerahnya ya. Kemudian batas-batas wilayahnya, nah, bagian utara itu ada Laut Bali ya di sini ya. Ini ada Laut Bali, Laut Flores dan Sulawesi ya. Di atas ini ada Sulawesi. Itu bagian utara ya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian bagian timur ya, di sini ya, ada Timor Timur, negara Timor Timur nih ya. Bagian timurnya dari Nusa Tenggara dan Bali. Kemudian bagian barat ya, ada Pulau Jawa dan Selat Bali ya di sini ya. Bagian baratnya ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Kemudian bagian selatan ini ada Samudra Hindia ya. Bagian bawah di sini itu ada Samudra Hindia ya. Kemudian juga ada negara Australia atau benua Australia ya. Bagian selatan. Kemudian keadaan alamnya ya, mulai dari perairan itu ada Sungai Petanu, kemudian Sungai Penet, Pantai Lombok ya, Pantai Kute, Danau Batur dan Danau Batu. Nah, itu ya perairan ya yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Gunungnya ya, ada Gunung Batur ya, Gunung Rinjani ya, yang terkenal ya, Gunung Rinjani, Gunung Agung dan Gunung Tambora. Nah, itu adalah gunung-gunung ya yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Oke, kita lanjut ke pulau yang terakhir ya, pulau besar yang terakhir yang ada di Indonesia, ada Pulau Papua dan Kepulauan Maluku ya. Nah, ini gambarnya ya, Pulau Papua dan Kepulauan Maluku ya. Ini Papua, ini Kepulauan Maluku ya, yang kecil-kecil nih ya. Luas wilayahnya ini 319.000 ya, 39 km persegi. Kemudian batas wilayah ya, batas utaranya itu ada Samudra Pasifik ini ya. Ini Samudra Pasifik. Nona bedakan ya antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Kalau Pasifik itu di sebelah utaranya ya, sebelah utara Indonesia ya. Kalau Hindia itu bagian selatan atau bagian baratnya ya. Ini Samudra Pasifik ya, bagian utara. Kemudian di bagian timur ya, ada negara Papua Nugini di sini ya. Di bagian timur di sini ada negara Papua Nugini, berbatasan langsung ya dengan Pulau Papua ya. Papua Nugini itu negaranya namanya. Kemudian bagian barat ada Kepulauan Maluku ini ya, Kepulauan Maluku yang kecil-kecil ini namanya Kepulauan Maluku ya. Kemudian ada di bagian selatan ini ada Laut Arafuru dan Australia di bawah sini ya. Ada negara Australia dan Laut Arafuru. Nah, itu batas-batas wilayah ya dari Pulau Papua dan Maluku. Kemudian keadaan alamnya ya, dari perairannya ada Sungai Memberamo ya, kemudian Sungai Baliem, Danau Sentani dan Pantai Raja Ampat ya. Kemudian gunungnya ada Gunung Jayawijaya ya, Gunung Yamin dan Gunung Derabaro ya. Itu adalah gunung-gunung yang ada di Pulau Papua dan Maluku. Oke, itu ya pulau-pulau besar yang ada di Indonesia ya. Kalian sudah mengetahui letak geografisnya.
Nah, setelah itu coba kalian isi tugasnya di buku tematik halaman 32 ya. Setelah kalian menyimak kondisi geografis negara Indonesia, tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia ya. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, kondisi geografis ya pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ini yang pertama ada Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Sumatera ya, coba kalian isi. Kemudian Pulau Kalimantan ya. Kemudian ada lagi Pulau Sulawesi. Kemudian ada lagi Pulau Papua dan Kepulauan Maluku ya. Dan yang terakhir ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara ya. Ada 6 ya. 6 penjelasan kondisi geografis ya pulau-pulau besar di Indonesia ya. Coba kalian isi. Oke, setelah tugas ini kemudian lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, kalian buka halaman 37. Di situ ada bacaan ya yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan ya. Ayo kita baca. Anak-anak perhatikan ya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat gitu ya. Jadi sangat penting ya ini gotong royong ini ya. Gotong royong ini merupakan modal ya, modal dasar ya dari pembangunan ya. Ini jadi kalau kita sering bergotong royong ya, maka masyarakat ini akan sering bersilaturahmi ya, kemudian akan bekerja sama ya, membangun lingkungan yang aman ya, damai dan tentram tentunya ya. Kemudian juga dengan gotong royong ini akan muncul rasa simpati ya, kemudian rasa empati ya terhadap sesama ya. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama ya. Itu pengertian dari gotong royong ya. Ya, kita lanjut lagi. Masih di paragraf tadi ya. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan ya. Prinsip-prinsip gotong royong ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat saling memiliki ya. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat ya. Itu ya prinsip-prinsip gotong royong ya, ternyata sangat bermanfaat ya bagi masyarakat ya yang bertujuan ya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, damai, tentram, aman ya. Oke, setelah ini coba kalian buka halaman 38.
Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan ya. Nanti kalian akan belajar mengenai ide pokok ya. Ide pokok atau gagasan utama ya, seperti di pembelajaran yang pertama kemarin ya. Nah, untuk di bacaan tadi itu ada 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama sudah dicontohkan di buku ya. Nah, paragraf pertama ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis ya. Ini adalah ide pokoknya ya, atau gagasan utama pada paragraf pertama ya. Kalimat yang lain berarti itu namanya kalimat penjelas ya di paragraf pertama. Nah, untuk paragraf yang kedua dan ketiga coba kalian cari ide pokoknya ya dengan membaca dengan teliti ya. Salah satu cara mencari ide pokok yaitu ya dengan membaca teliti. Nah, coba kalian cari paragraf 2 ide pokoknya apa, kemudian paragraf 3 ide pokoknya apa ya. Oke, setelah kalian mencari ide pokok tadi, kalian belajar lagi mengembangkan ide pokok ya. Coba berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ini ada ide pokok, kemudian kalian kembangkan ya menjadi satu paragraf ya. Nah, untuk yang pertama kita coba kembangkan ya menjadi sebuah paragraf ide pokok ini. Ide pokoknya adalah musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ide pokoknya ya. Kita bisa tulis di awal ya. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita tulis di awal ide pokoknya ini ya, musyawarah. Musyawarah untuk mufakat ini adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita kembangkan musyawarah apa saja ya yang berkaitan dengan musyawarah. Nah, kita kembangkan misalnya seperti ini. Musyawarah ini sama seperti gotong royong dan kerja bakti ya, yang diwariskan dari kebudayaan bangsa Indonesia dan melekat utuh sebagai bagian dari kepribadian bangsa ya. Nah, musyawarah ini sama dengan gotong royong ya atau kerja bakti ya, sebagai warisan budaya luhur bangsa kita ya, yang harus kita terapkan ya dalam bermasyarakat. Nah, musyawarah ini mengakar pada bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam hingga saat ini ya, sebab memang menjadi jalan untuk mempererat persatuan dan kesatuan ya. Musyawarah ini menjadi jalan ya, menjadi syarat atau jalan untuk mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan ya antar sesama. Nah, itu ya contoh cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, coba untuk ide pokok selanjutnya coba kalian kembangkan ya di halaman 39. Oke, nah itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama tadi ya. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ini mulai dari kalian mengisi kondisi geografis ya, pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kemudian kalian mencari ide pokok ya dari bacaan tadi ya. Gotong royong ya sebagai modal dari pembangunan ya. Kemudian setelah mencari ide pokok, kalian kembangkan dari ide pokok ya. Ada ide pokok, kemudian kalian kembangkan menjadi satu paragraf ya.
Itu untuk tugas tematik hari ini. Oke, sampai di sini ya pembelajaran 4 ya di tema 1, subtema 1. Ya, apabila dalam menjelaskan Ustadz banyak salah, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha ya. Semoga kalian terus istiqomah dalam melaksanakannya. Oke, sampai di sini ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.